bukit dulu kita maulidun nabi syarif tak tasyaf Insyaallah bercelak sini. Insyaallah bercelak. Bin Sahati wa Sadati di hadal makani Allah salawat wa salam dari Sayyidina Nabi Azim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi. alladzi qad nabila ala masyhur sana ana hafiz dayat wala ini kita saya wala yasari waqi fi ahdisu sana qara'u bidul barnamis hadal yawm. The invited guests and happy friends. On this occasion, allow me to read the agenda of our event today. First, opening. Second, recitation of holy verses of the Quran and its translation. Third, welcoming speech. Fourth, Islamic tawhid. Fifth, prayer. And sixth, closing. And then the first event, namely the opening. So that the next activities will be best. Let's open them by reading the statement. Bismillahirrahmanirrahim. Continue to the next event, namely the reading of the Holy Quran and its English and Indonesian translation. To Zikra Al-Yarsan Rahimahullah, Ilham Maulana, and Muhammad Azim Abdul Hadi are welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha wa'adallahu wa rasuluhu wasdaqallahu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ma lahum illa imanan wa taslima. Allahu azim. I seek refuge with Allah from the definition of the Emperor's letter. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Indeed, we the messenger of Allah, we have and remembers Allah when the believers saw the enemy around. Gempa lokal. And his messenger had promised us. The promise of Allah and His Messenger are solid, and is only effective in the effects of Allah Almighty speaks. Aku berlindung dari godaan setan dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah ada sendiri ada yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan malaikat serta yang banyak beriman. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang mereka berkata, inilah kami janjikan Allah dan Rasulnya kemarin benar Allah dan Rasul. Dan itu justru keimanan yang bisa Allah atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May those who read and listen to Allah's word get a number of years. Jadi yang berbahagia, kita akan melakukan program yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Hasanah Prijari Keselamatan dan Pendidikan yang sekaligus menjadi dapat menyampaikan maulid hari ini secara resmi kepada yang terhormat Ustaz Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ustazah Wali kelas SD Salam Hari yang hari ini mendampingi kelas 6 untuk menghadiri undangan sampai salam. Yang kami hormati seluruh dewan guru pendidik dan tenaga kependidikan sampai Salam Hari yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 6 SDT dan kelas 7, 8, dan 9 SMP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya juga tidak lupa kita hadiahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal. Bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Yang dimana kelahirannya itu menggoncang dunia saat itu. Kenapa Ustazah bilang menggoncangkan dunia? Karena salah satu sesembahan orang Majusi saat itu, yaitu api abadi, tiba-tiba padam. Kemudian selain itu muncul cahaya dari langit yang membuat orang-orang saat itu terkejut, gitu ya. Dan kemudian bertanya-tanya, ada apakah ini? Apa yang terjadi? Ya, ternyata itu menjadi menandakan bahwa yang lahir itu adalah bukan manusia biasa. Yang lahir itu adalah manusia terbaik, manusia teristimewa sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Dan beliau adalah Nabi kita, ya, Nabi Muhammad, yang kita Allah berikan keberuntungan menjadi umat beliau, bukan umat-umat Nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad, di mana Nabi kita adalah menjadi penghulunya para Nabi dan para Rasul, kemudian juga menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti itu Nabi palsu atau Rasul palsu, yang tentunya tidak boleh kita percayai, apalagi kita imani. Ya sekarang aku jadi nabi sebenarnya. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustaz-ustazah wali kelas dan juga kepada anak-anak ustazah SDT yang hari ini menghadiri undangan. Ya, inilah sampai salam, bisa kalian lihat sendiri, ya, gedungnya, musholanya, kemudian apa namanya,
kita mulai tahun ini, insya Allah nanti akan berangkat sekitar 30 orang siswa-siswi SMPID dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, yang akan mengikuti khusus di sana selama 2 pekan. Nah, berangkatnya nanti tanggal 8 Desember insya Allah ya, kembali ke perhari tanggal 22 Desember. Dan kalau di perhari hanya sedikit sekolah yang mengadakan atau yang membuat program seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi daya tarik buat anak-anak ustazah yang saat ini masih duduk di kelas 6 SD. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran anak-anak ustazah dari SDIT hari ini menghadiri undangan kami untuk merayakan Maulid bersama Ibunda sampai ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bersama-sama kegiatan atau acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kita di acara nanti, yaitu Muslim. Istilah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad kepada Ustaz Ibas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tirdara wa tafa'a wa intifa wa ifadah wa istifadah wa tawassuki bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talalati ala huda wa inati al-haqqi liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, sahabat serta pengikut beliau dari dulu hingga di akhir zaman. Terima kasih kepada kepala sekolah SMP Nasara Bunda yang telah bergabung pada hari ini untuk mengisi tausiah, bukan mengisi sharing saja, sharing. Dan sebenarnya buat kalian sudah tahu aja bagaimana kisah kehidupan Rasulullah ini, apalagi anak-anak kelas 9 khususnya yang sudah saya ceritakan bagaimana itu beliau lahir, sebelum lahir sampai beliau wafat. Hari ini Ustaz mau menanggapi ya, bahwasanya pada hari ini kita itu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bermaulidan, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang penyanyi Rasul, nama Sidin adalah Hasan bin Thabit, penyanyi Rasulullah. Dia Sidin tadi pada syair Komar disebutkan di pembukaan syair Komar tadi ada Ustaz yang menyebutkan wajmalu minka lam tara wa atyabu
salah satu syairnya Sayyidina Hasan, syairnya Rasulullah. Kata Sayyidina Hasan, wa awdiyahu minka lam taro qata'in wa ahsanu minka lam taro qata'in. Sebaik atau seindah-indah makhluk yang pernah aku lihat seumur hidup, ada yang sebaiknya. Wa ajmalu minka lam taro qata'in. Seumur umur ada pernah melihat makhluk seindah dia. Wa ajmalu minka talidin nisa'u. Dan tidak ada sebaik-baik pun manusia yang telah dilahirkan oleh seorang wanita selain engkau. Engkaulah sebaik-baik anak yang dilahirkan. Engkau telah diciptakan, tidak ada celah maupun aib di dalam dirimu. Kamu sangat sempurna diciptakan oleh Allah. Tidak ada kekurangan. Makanya Rasulullah itu disebut manusia sempurna. Karena Rasulullah itu tidak ada kekurangan bagi sini. Sempurna, makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau itu Rasulullah request kepada Tuhan, berpesan Allah Ta'ala bahwasanya bahwa kebiasaan seperti ini seandainya kita kan awal request Allah Ta'ala, mungkin kita akan request, ya Allah, ulun anggap dilahirkan dari keluarga kaya raya, ulun anggap tingginya 180, kulit putih, gigi bersih, hidung mancung, mata berwarna biru, berisi duit ada kehabisan, sekali banyak 1 triliun. Karena kalau kulit sama matasya, seakan-akan engkau itu request ya Rasulullah kepada Allah Ta'ala, dia dilahirkan ke dunia ini, makanya kau itu dilahirkan sangat sempurna. Itu pembukaannya oleh Rasulullah. Habis itu di apa namanya tadi, di rawi yang membaca ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang berharap dengan syafaat Rasulullah, ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan. Wahai orang-orang yang berharap dengan syafaatnya Rasulullah, saya ayuhar rajul amin wa syafa'atan sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Maka banyakin salawat Rasulullah dengan sebaik-baik salawat, dengan sebaik-baik salawat. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Dan barang siapa, wahai orang-orang mukmin yang hendak memandang wajah Rasulullah, yang hendak memandang wajah Rasulullah, memandang wajah indahnya Rasulullah itu ya Pak ya, memandang wajah indahnya Rasulullah yang mana digambarkan oleh sahabat tadi. Ada makhluk seindah Rasulullah itu di dunia, Pak ya. Makanya siapa yang hendak memandang wajahnya Rasulullah, bagaimana caranya? Sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak kita salawat kepada Rasulullah dengan sebaik-baik pujian dan salawat. Sebaik-baik pujian dan salawat kita pujian sampaikan kepada Rasulullah. Karena puji, segala pujian kepada Rasulullah inilah ada habisnya, ada matinya, tidak ada akhirnya. Dari zaman kami masih hidup sampai dengan hari kiamat, pujian-pujian ini tidak akan pernah berakhir, akan selalu diperbaharui, akan selalu diperbaharui, akan selalu ada para pecinta yang menyampaikan atau apa namanya, mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya menyampaikan rasa sayang dan rasa cinta kepada
waktu anak berangkat sekolah membaca bismillah, berniat tentang belajar. Habis itu menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua itu juga sama Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada umat yang bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebelum pulang sekolah bersalaman lawan berita lawan orang tua, cium tangan orang tua bolak balik. Kalau perlu cium pipi orang tua kiri kanan, cium orang tua pipi kiri kanan. Itu juga sunahnya Nabi. Mulai makan dengan bismillah, makan pakai tangan kanan, jangan makan sambil berdiri apalagi sambil berjalan. Nah, itu sunnah-sunnah yang sederhana, sunnah-sunnah yang mungkin terlewatkan atau terlupakan. Padahal siapa tahu sunnah yang kecil itu malah menjadi Rasulullah memandang kita, menjadikan Rasulullah sayang kepada kita. Apabila Rasulullah sayang kepada kita, maka Rasulullah akan menggolongkan kita sebagai umatnya Rasulullah. Siapa yang akan menjadi umatnya Rasulullah? Maka banyak lagi bersalawat kepada Rasulullah, banyak lagi mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Kemudian di dalam bahasa Arab, pertemuan sebelumnya pada kelas 7, Ustaz ada menyampaikan domir atau kata ganti, orang. Ada untuk kata ganti saya apa biasanya? Karena habis itu di ujungnya ada ya, betul, kata ganti ada ya. Misalnya kolamun kosama menjadi kolami, atau misalnya kolamun kosama menjadi kolamuka, betul, kolamuka ya. Nah, untuk domir itu untuk orang jauh atau orang dekat? Orang dekat ya. Anta, kolamuka atau kolamuki. Nah, orangnya dekat atau bersampingan atau beribadah atau depan belakang, masih bisa dilihat dengan mata dan masih bisa dijangkau. Itu domir kan? Makanya kita tadi bersalawat. Nah, ini yang mau Ustaz sampaikan pada kemudian. Ketika ada maulid, kata maulid seperti ini atau maulid di masjid, hendaknya perhatian tenang, khusyuk mendengarkan, jangan kebatilan. Ketika duduk di majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, tenang, duduk diam, mendengarkan, karena di sana merasakan kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Makanya tadi Ustaz Yati bersama membawakan saya Assalamu alaika ka'anta. Artinya Rasulullah itu sering di depan kalau kita berada di sekitar kita, ada di samping kita, hadir di majelis kita. Bagaimana ada kita kepada Rasulullah? Apakah ada kita kepada Rasulullah lari-larian? Apakah ada kita dengan Rasulullah tidur-tiduran? Apa segala macam? Ya seperti itu. Ya, makanya ada ketika majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, duduk tenang diam. Duduk tenang diam mendengarkan. Karena kita sambil merasakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Di dalam sholat pun kita merasakan juga diminta untuk merasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Apa bacanya ketika ayat-ayat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli
Makanya ketika tahiyat itu benar-benar merasakan mulutnya sedang menghadap Allah. Rasulullah hadir, turun mengikuti Rasulullah. Merasa dipandang, dilihat oleh Rasulullah. Seperti itu. Kalau bisa kita sama-sama seperti itu ketika di majelis ilmu majelis zikir. Ya. Kemudian kalau kita diberikan kesempatan nanti oleh Allah bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam entah di dunia ataupun di akhirat, maka gunakan kesempatan itu untuk melihat Rasulullah. Karena keindahan Rasulullah itu luar biasa. Bahkan ada seorang ulama ketika beliau dimimpi oleh Rasulullah bisa memandang Rasulullah, kemudian Siti terbangun, Siti menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ulun berdoa Allah biar bahwasanya ulun minta mohon dibukakan dia mata ulun, mohon dibukakan aja mata ulun kadang lagi melihat keindahan di dunia ini, karena ulun sudah melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun kadang lagi melihat apapun di dunia ini, karena ulun sudah senang, bahagia karena sudah bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, sahabat Rasulullah, beliau adalah seorang sahabat, salah seorang sahabat yang mana beliau itu salah satu sahabat yang paling lama bersama Nabi, salah satu sahabat yang paling lama bersama Nabi. Mungkin sahabat-sahabat lain itu juga lama bersama Nabi, tapi Sayyidina Ali ini berbeda. Sayyidina Ali ini lagi halus, Siti bersama Nabi tidak. Sayyidina Ali ini dibimbing lagi halus, Sayyidina Ali dibimbing, diajari oleh Rasulullah lagi halus. Sejak zaman Nabi sebelum diresmikan sebagai Nabi sampai Nabi akan resmi menjadi seorang Nabi. Mungkin sahabat-sahabat lain juga dekat kalau tadi, tapi itu di luar. Itu di luar daripada rumah. Karena sahabat kan ada yang tinggal di dalam rumah. Selain Sayyidina Ali, Sayyidina Ali luar biasa. Sayyidina Ali harus di rumah merawat Nabi, banyak akhlaknya Nabi, kayak apa Nabi bersikap, kayak apa Nabi guring, segala macam. Makanya Sayyidina Ali ini berisi sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis. Al-Hilyatul Nabawiyatul Syarifah. Artinya yang Nabawiyatul Syarifah itu perawakan atau ciri-ciri seorang Nabi. Ustaz bacakan terjemahnya. Ketika Sayyidina Ali diminta, wahai Sayyidina Ali, tolong gambarkan bagaimana sih Rasulullah itu. Kemudian Sayyidina Ali bilang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak juga berperawakan terlalu pendek. Artinya Rasulullah itu ada terlalu tinggi, ada terlalu pendek. Beliau itu berperawakan sedang. Tapi ketika Rasulullah itu berdiri di samping orang yang tinggi, beliau lebih tinggi. Ketika Rasulullah di samping orang yang pendek, beliau pun lebih tinggi sedikit. Nah, luar biasa, itu salah satu amalan yang mukjizat Rasulullah. Rasulullah ini luar biasa. Ada terlalu tinggi, ada terlalu rendah. Berperawakan sedang. Tapi juga ketika Rasulullah bersama orang yang sangat tinggi, Rasulullah tinggi sedikit. Rasulullah lebih tinggi sedikit. Tapi ketika bersama orang yang pendek, Rasulullah itu kan tinggi sedikit, sedikit aja bedanya. Nah, jadi seperti itu. Yang salah satu mukjizat Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu rambut beliau tidak keriting. Ada keriting keriting bulan-bulan. Kayak ini ada juga lurus boleh. Ada juga lurus, ada boleh kayak berdibanding. Ada juga. Tapi sedikit ikal bergelombang. Nah, bergelombang. Seperti itu. Kemudian Rasulullah itu badannya tidak gemuk. Badannya tidak gemuk. Badan Rasulullah itu bagus. Badan Rasulullah itu bagus, luar biasa. Dagunya tidak lancip. Dagunya ada lancip. Habis itu Sayyidina Ali wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan.
beliau Rasulullah SAW berjalan cepat seperti hanya lagi menurun di gunung. Kalau lagi menurun di gunung itu cepat. Seperti itu juga Rasulullah itu berjalan cepat. Rasulullah itu berjalan sangat cepat seperti seseorang yang sedang menurun di gunung. Ketika Rasulullah dipanggil, Rasulullah itu tidak mengarahkan apa. Ketika Rasulullah memanggil di depan Rasulullah itu kadang menengok kayak gini. Tapi Rasulullah itu langsung memalingkan badan sebadan-badannya. Jadi ketika Rasulullah itu dipanggil, Rasulullah itu langsung paling. Nah ya Rasulullah. Misalnya nih ada orang memanggil, ya Rasulullah. Rasulullah itu kan menengok kayak gini. Tapi Rasulullah itu langsung berpaling seawakan gede. Langsung menghadapi. Ya. Nah, jadi itu kita salah satu adabnya juga. Bagaimana Rasulullah itu menjawab panggilan orang. Rasulullah langsung berbalik seawakan. Ada menengok seperti itu aja ketika dipanggil. Ya. Berjalan tegap juga. Kemudian di antara kedua bahunya ada pangkat nubuah atau ciri-ciri kenabian. Beliau memiliki hati paling murah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling aman dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya ini, siapa orang menceritakan sifat ini? Ya, saya kenali. Sini bilang, belum pernah aku melihat sebelum ini atau sesudah ini orang yang istimewa dan spesial lebih daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya kenali ini salah satu sahabat yang paling lama bersama Nabi menggambarkan Rasulullah itu seperti itu. Kemudian Ustaz akan menceritakan sampai juga sampai setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi kawan. Jam 11 kita berjumpa kawan. Jam 11. Menyampaikan perintah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari beliau sebelum lahir sampai beliau nanti wafat. Dan sebelumnya lagi Ustaz Yasin sudah menyampaikan kejadian-kejadian luar biasa yang mana itu terjadi ketika sebelum Rasulullah SAW lahir. Apa saja ciri-cirinya? Alhamdulillah tadi apa yang saya kemarin jelas. Bercahaya. Langit bercahaya. Kemudian Api anu mati. api suci lagi ada. Air zam-zam matanya turun. Kemudian melimpah keluar airnya. Jatuh berhala, rusak Berhala di sekitar Ka'bah hancur. hancur sampai terjadi gempa. Itu terjadi ketika Rasulullah SAW mulainya. Ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW lahir ada perbedaan pendapat. Kemarin ada anak kelas 9 bertanya, Karim bertanya Ustaz, Ulun pernah mendengar tentang bahwasanya di Instagram, di TikTok, Ulun melihat kalau membaca bahwasanya Rasulullah SAW adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya Ustaz jujur, karena ada perbedaan pendapat memang. Ada yang bilang tanggal 18 Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Macam-macam. Tapi yang pasti adalah Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal tahun Hijrah, subuh hari sebelum fajar, sebelum masuk fajar, sebelum fajar, sebelum subuh, 3 bulan setelah perang setelah perang Aisyah
saya selanjutnya membaca Rawi yang mana di Rawi itu tadi menyebutkan nama Asyafa. Asyafa ini siapa? Asyafa ini adalah bidannya Rasulullah SAW yang mana membidani Nabi itu lebih membidani jadi bidannya makanya Nabi. Jadi saya Asyafa ini yang membidani waktu Nabi Muhammad lahir dia rawat lagi maktuan surah. Nabi itu ketika lahir ada seperti bayi biasa. Nabi ini kalau sudah terpotong kali besar Nabi, artinya itu bisa menemukan kali besar seperti kita. Mungkin bayi-bayi biasa ada kali besar yang salah, karena bayi itu berisinya dari kali besar itu. Maka bersama wilayahnya, minum bersama wilayahnya. Tapi Nabi ada kali besar. Karena segala kebutuhan Nabi di dalam ibunya, Sayyidah Aminah sudah dicukupi Allah. Makanya di dalam tadi, oleh tadi makturan sudah ada kali besar. Nabi itu dan sampai menjadi tadi Sayyidah Safar. Ibundanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau setelah lahir disusui oleh ibunda beliau. Siapa namanya Nabi? Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Nah, Sayyidah Aminah binti Wahab ini menyusui Rasulullah. Nah, jadi ada namanya dalam bahasa Arab itu labda namanya. Labda ini tidak keluar kecuali dari air asi pertama seorang ibu. Labda ini memberi kekuatan. Yang ini pengaruhnya ini sangat besar bagi kelangsungan kehidupan seorang anak. Kekuatan, kecerdasan, segala macam itu akan turun ketika disapan atau sedangkan bayi pertama dari bayi. Maka menyusui itu sangat perlu langsung, walaupun sedikit, ya. Kemudian Rasulullah SAW sebelum setelah itu disusui pula ada pula yang menyusui Nabi ini. Nama yang menyusui Nabi ini Sayyidah Suwaibah. Sayyidah Suwaibah menyusui Nabi 3 hari. Sayyidah Suwaibah menyusui Nabi 3 hari. Kemudian tadi siapa yang membacakan saya tadi? Yang hasil Nasri dan Abidjan. sesuai ada yang ada di sisui lima. Sesuai adanya Arab pada zaman dahulu, sesuai adanya orang-orang Arab zaman dahulu, ketika ada bayi yang baru lahir maka disusuakan, diusahakan untuk disusuakan ke kampung-kampung, disusuakan ke kampung-kampung. Ini apa? Supaya ketika berada di kampung itu dia itu menjadi sosok yang kuat, sosok yang tegar, sosok yang tahan berhenti. Karena orang-orang di desa pada zaman Rasulullah itu kuat-kuat fisiknya, melalui padang pasir yang sangat panas. Ada pada yang meninggal saat mohon itu padang pasir yang makanya disusuakan ke kampung-kampung. Sehingga hari ini jauh di kampung dari saat perjalanan jauh. Jadi saya kira kali ini mengambil upah menyusui si miskin berisi unta kurus. Waktu beruntungan kadang malu ambil upah orang kampung ketiban penduduk kambing untanya sekitar 5 kali itu kambing saya di rombongan sedih saya lari. Ya Allah, kenapa ini kambing perjalanan bisa dapat upah dan sudah bujur sampai di Makkah habis sudah bayi-bayi sudah habis diambil oleh orang-orang sudah turun mengambil upah sedikit kali lagi. Ya Allah, apa ini belum makan ya Pak, belum ada duit
masjid. Sekali melihat Nabi, seandainya Nabi ini tersenyum dari Muhammad kecil, senyum sedikit, tersenyum itu wajah sedikit bercahaya. Kemudian menjabat Sayyidah Halimah. Ketika para bayi tadi menjabat Sayyidah Halimah, Sayyidah Halimah ini merasakan sebuah getaran yang mana getaran ini tidak pernah Sayyidah Halimah rasakan selama Sayyidah Halimah ini menyusui bayi-bayi yang lain. Dan Sayyidah Halimah bolehkah turun mengambil upah menyusui anaknya? Boleh aja Sayyidah Halimah. Asal Muhammad nyaman, asal Muhammad nyaman. Jadi Sayyidah Halimah ini mencoba ya menyusui sebelah kiri, karena susunya Sayyidah Halimah ini sebelah kiri aja ya, sebelah kiri dia begitu, karena narasi itu menyusui sebelah kiri aja. Sekali kan Nabi Muhammad itu mau menyusui sebelah kiri, ada mau menyusui sebelah kiri. Sekali dicobai sebelah kanan, sekali dicobai sebelah kanan Sayyidah Halimah, dia mamanya Nabi. Kenapa dia namanya Nabi? Dia Sayyidah Halimah bayinya itu yang menyusul. Bapak kenapa? Dia sedih. Belum sedih karena susu di sebelah kiri, dia mau bagi susu. Coba apa namanya Nabi disusulkan sebelah kanan, sekali disusulkan sebelah kanan, Nabi ini mau minum sebelah kanan, dan susunya tadi keluar susunya tadi, dan Sayyidah Halimah menangislah. Sungguh luar biasa ya Sayyidah Halimah. Susu wanita yang pernah ada banyak seumuran waktu Maas menyusui anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ada pernah di sini berani susu. Baru kali ini ada bayi yang mana ketika menyusu orang sebelah kanan mengalir susunya, maka orang saat orang ambil upah dibawa pun Nabi Muhammad ini ke kampung dari Sa'ad. Halimah ke Sa'ad, dia itu dari Sa'ad maksudnya. Dari Sa'ad. Ketika rombongan orang-orang dari Sa'ad sudah banyak yang berdahulu, otomatis Nabi Muhammad Sayyidah Halimah ini ada di rombongannya. Ketika Sayyidah Halimah memegangi unta, membawa Nabi Muhammad, untanya tadi langsung lama, untanya tadi langsung itu langsung bersemangat, untanya itu langsung berlari pada jalan-jalannya. Kemudian menyusul rombongan yang mana rombongan itu sudah berdiri jalan. Ya asal yang dikandungi, kita dulu. Salah satu mujizat Nabi Muhammad waktu beliau masih bayi. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara, diasuh oleh Sayyidah Halimah. Keberkahan pun terjadi di kampung Sa'ad. Yang asalnya rumput-rumput gersang, rumput-rumput kuning, mulai hijau. Rumput-rumput mulai hijau, tanaman mulai tumbuh subur, buah-buahan mulai tumbuh. Keberkahan Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usia Nabi Muhammad berusia 3 tahun kurang lebih, Nabi Muhammad kecil itu jalan-jalan lawan saudara sesusu Sidir. Berjalan Sidir sampai Sidir di balik gunung, di balik batu. Akhirnya ada sesosok 2 malaikat datang sampai Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ini disuruh berabah, kemudian dadanya Nabi ini dibelah. Dibelahnya ada rel, ada ustaz aneh-aneh, ada yang belah dadanya dibelah, tapi memang rel dibelah dadanya, hatinya dikeluarkan. Ketika itu saudara sesuatu Nabi ini melihat kejadian itu, dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya. Bukan saudara sesuatu Nabi ini melapor lalu Nabi ini, Muhammad, kenapa Muhammad baik kok ada orang berada di sini, dadanya bukan ini hukum ini anak asuhanku tidak dibelah, bukan
Cerita ada lagi. Berapa lagi nama? Boleh? Saya tahu ya. Baik tadi. Android. Tadi ada 2 orang, 2 ikut berdiri. Mobil ada 2 orang. Satu mana? Aduh, bendera aku ada. Ada bendera. Itu gara-gara aku kasar. Diberikan. Kalau masih berapa masih ada kejadian seperti ini. Ulun tetap memberitakan anaknya. Oh, jadi dengan saya ada video. Sejak masih di dalam perut sudah merasakan namanya keanehan. Saya ini waktu mengandung lagi seakan-akan mengandung. Jadi kayak orang biasa, kalau kita apa namanya ibu kandung pasti berjalan pun susah. Jangankan berjalan, tidur pun susah. Ada bisa terletak lagi, berasa bisa terletak, ada bisa lagi tidur terletak. Mau tidur terletak mungkin tidak berapa kali. Barang kalau maka tidurnya ini karena susah. Tapi ketika saya jalani dalam mengandung Nabi Muhammad, ada sebenarnya saya biasa. Saya kejadian ini bilang saya sebagai mungkin tahu mereka apa. Setelah mendengar kisah itu tadi, saya jangan memang mencari alasan bahwa karena saya juga Nabi, karena perlu keberkahan bersama Nabi. Hidup ini perlu keberkahan, perlu kecukupan. Saya Aminah, wahai Aminah, bolehkah Ulumi mengharap Muhammad lagi? Boleh tahu mengharap Muhammad lagi karena waktu itu makanya saudara waktu itu ada sebuah penyakit yang sedang melanda Makkah kali itu. Jadi itu dijadikan salah satu alasan Sayyidah Halimah untuk membawa Nabi Muhammad pulang boleh. Hanya sendiri Sayyidah Halimah dibawa pulang oleh Sayyidah Halimah Abu Khalid. Ketika itu berusia 4 tahun hanya diberikan anak pada mama sendiri. Dan Nabi Muhammad ini pernah dibelah 4 kali. 4 kali pernah dibelah dari Nabi ini. Pertama Nabi waktu umur 3,5 tahun. Kemudian ketika umur Nabi berumur 10 tahun, Nabi tidak dibelah pulang dari sini untuk kedua kalinya. Kemudian ketika dari berusia 40 tahun sebelum wahyu turun kepada beliau dibelah pulang dari sini. Ketika Islam Merah dibelah pulang dari sini. Jadi orang kali dibelah. Ya. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya sendiri saya ibu meninggal. Kemudian umur 1 diurus oleh ayah sendiri. Siapa nama ayah sendiri? Abdul Muthalib. Diurus oleh ayah sendiri. Abdul Muthalib. Kakak sendiri sangat menyayangi sendiri. Sangat menyayangi sendiri. Kemanapun selalu dibawa. Entah di dalam perjalanan, entah di dalam rapat. Karena Abdul Muthalib ayah sendiri adalah pembesar Quraisy. Ketika rapat pun saya mengenal dibawa, diikutkan. Sampai orang Quraisy ini kok, wahai Abdul Muthalib, kenapa dibawa Muhammad ini? Ada bapak, cucu saya kemudian diberi. Perhatikan, sebenarnya Nabi itu sudah mulai menyimak, memperhatikan, belajar bagaimana politik, bagaimana belajar tentang segala macam kehidupan orang ini. Pada usia 8 tahun, kakek yang merawat Sidir, kakek yang menyayangi Sidir pun meninggal. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad pergi, berangkat ditemani paman Sidir. Siapa paman Sidir? Abu Thalib. Untuk berniaga atau berniaga ini ibarat itu berjualan ke negeri Syam, ke Syria. Di sana mulai kelihatan ciri-ciri negeri Syam. Ketika di perjalanan
Jangan sampai. Habis itu ketika kita berjalan tadi di sini, berjalan di perjalanan, ayah apa perjalanan kita? Apakah di perjalanan kita tadi merasa naik karena panasan? Ini jawabannya. Nah, berarti ini adalah ciri seorang nabi. Dan nabi ini lain berisi anak apa? Berisi apa tuh? Nama abadnya tua. Iyalah dia lahir. Siapa yang tadi? Ini jawaban. Kayak problem ini apa yang bisa tahu? Karena ciri-ciri ini ada di kitab kami. Ada di kitab kami. Tertulis dari A sampai Z tentang ciri-ciri nabi ini. Ini akan menjadi sosok besar, akan menjadi nabi kelak. Dan nabi ini akan menjadi nabi penutup atau nabi akhir zaman yang ada nabi selanjutnya. Maka setelah itu adalah nabi mulai lagi pendeta nabi itu adalah seorang pendeta yang pertama kali percaya dengan nabi. Ya. Pada usia 20 tahun, nabi itu telah bijak. Nabi itu usia 20 tahun sudah mulai ikut perang. Tapi ada 4 orang yang berpasa-pasa ada. Nabi itu mulai merintis ini. Nabi juga kasih protokol 20 tahun itu memiliki busur-busur panah. Yang berhamburan, yang terkena orang yang lepas. Nah, Nabi itu kasih itu memiliki itu. Nabi itu makan. Itu kasih itu seperti itu. Waktu usia Nabi 20 tahun. Waktu usia Nabi 25 tahun. Nah, waktu usia Nabi 25 tahun, Nabi mulai berniaga. Apa sih berniaga? Berjualan, berdagang dengan hartanya Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah ini bakal jadi istrinya Nabi. Sayyidah Khadijah, aku titipkan harta aku ini, wanita. Aku titipkan harta aku wanita. Ternyata setelah dititipkan oleh Nabi, untungnya itu luar biasa. Untungnya itu berlipat-lipat ganda. Biasanya Sayyidah Khadijah dari itu sedikit atau banyak rugi. Ini tidak Nabi yang menjual. Untungnya itu berlipat-lipat ganda. Karena ketika Nabi berjualan, Nabi itu sangat jujur. Ada mengurangi timbangan, bahkan ada Nabi bisa melebihi timbangan. Memberikan harga yang ada melebih-lebihkan harga yang ada. Ya, karena orang-orang Arab waktu itu melihat jujur Nabi, maka ada dilabihkan. Dirasakan Abdillah sebagai karena dia senang terhadap orang berjualan. Makanya Nabi Muhammad itu mendapat untung yang banyak. Karena saya dapat ingin melihat kejujuran Nabi Muhammad, serta ada juga sampingnya itu adalah Nabi sangat tampan. Ada seorang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad waktu itu. Ya. Setelah itu Sayyidah Khadijah mempersunting atau mempersuami, biasanya kan istilahnya sifat memperistri karena laki-laki yang berdatang. Laki-laki yang berdatang kepada perempuan itu untuk meminang. Tapi ini sebaliknya, Sayyidah Khadijah yang menawarkan diri pertama kali. Kemudian setelah itu Sayyidah Khadijah ini mempunyai anak. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulthum, kelima Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan yang keenam adalah Abdillah. Dan yang ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim ini dari istri yang lain, jadi banyak sekian. Pada usia 35 tahun ikut Nabi ini merenovasi Ka'bah.
5. Bunyinya apa? Itu ciri engkau bakal jadi orang besar. Itu bakal ciri engkau orang besar. Sayyidah Khadijah adalah istri yang menenangkan Nabi ketika Nabi Muhammad berada di landa ketakutan. Makanya itu salah saja kepada Sayyidah Khadijah. Harta Sayyidah Khadijah pun habis untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Yang pertama bagaimana Nabi Muhammad adalah tentu saja istri Sayyidah Khadijah yang tadi. Kemudian dari orang dewasa ada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari pihak anak-anak yang mengimani Sayyidina Muhammad adalah Sayyidina Ali. Dan dari budak adalah Sayyidina Aisyah. Dan dari budak perempuan ada Ummu Barakah dan Sayyidah Sa'labah atau Ummu Aiman. Pada usia 43 tahun dimulai dakwah perantaraan yang asalnya Nabi itu bersembunyi berdakwah. Kemudian pada usia 43 tahun ini datang turun wahyu pasca binatuhan wa'ad al-musyrikin. Artinya maka sampai kalah mulai Nabi Muhammad secara terang-terangan setelah apa yang diperintahkan kepadaku yang berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika umur segitu 43 tahun Nabi disuruh untuk berdakwah terang-terangan. Pada usia 40 tahun Islam yang Sayyidina Hamzah pertamanya Nabi dan Sayyidina Umar berkata Nabi Muhammad ada dua orang kuat yang Islam pada saat itu, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Mirip Jamaluddin yang Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar ini adalah jagoan jagoan Mekah pada saat itu. Ada yang lebih jago daripada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Dan yang terkuat ini, paling jago ini, pro playernya masuk Islam. Saat itu kekuatan Nabi Muhammad semakin kuat. Makanya Nabi Muhammad berani dakwah terang-terangan. Pada usia 47 sampai 50 tahun, 3 tahun Nabi Muhammad diboikot, diblokade sini. Karena suku Quraisy ini tidak senang dengan dakwahnya Nabi. 3 tahun Nabi Muhammad berusaha jalur perdagangan suku Quraisy tahan. Nabi Muhammad berusaha selama 3 tahun sampai Nabi dan keluarga sini bahkan suku-suku Quraisy makan daun-daun kering selama 3 tahun. Kesusahan. Pada usia 51 tahun Nabi ini Islamnya. Nah, Islamnya ini terjadi adalah saat itu diwajibkan atas kita sholat di mana? Nabi Muhammad pada usia 52 tahun ada perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini adalah suruh prasedia penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad atau baiat yang ini terjadi di dua kali. Ini ada Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Itu jar Ustazah IPS ya, IPS ya, Ustazah SKI sejarah Islam Ustazah budaya Islam. ada perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 pendidikan agama Islam kan ada yang belajar. Ada perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 nanti bagian belajar. Kemudian pada usia 23 tahun Nabi hijrah ke Madinah ditemani Sayyidina Abu Bakar. Pada usia itu Nabi banyak misi-misi sampai akhirnya Nabi sakit pada usia 63 tahun. Nabi sakit beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Semua orang sedih waktu Sayyidina Muhammad wafat. Sampai-sampai Sayyidina Umar pun seakan-akan tidak percaya. Dan Sayyidina Umar yang
Bukan orang-orang membaca itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bawa berkata, ada ingat gak ikam bahwasanya sejak Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala segala sesuatu itu pasti akan meninggal, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Nabi-Nabi. Entah Nabi sebelumnya dan juga Nabi Muhammad juga akan setelah dikenalkan Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Umar itu bisa tenang. Jadi seperti itu apa namanya, sedikit kilasan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sejak dari Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baiknya Nabi. Nabi ini tidak pernah berkata kasar. Tidak pernah berkata kasar dari awal hidup sampai di waktu tidak pernah berkata kasar. Orang yang paling dermawan, orang yang paling pengasih, orang yang paling penyayang juga, bahkan terhadap makhluk-makhluk hewan ataupun tumbuhan. Dan makanya ketika kita mengikuti teladan Nabi, hendaklah berhati menjaga ucapan dia. Jangan menyebut kata toksik, jangan menyebut yang berkawan, jangan tertuju menyakiti atau menyakiti secara fisik atau menyakiti secara lisan. Karena itu juga termasuk sunnahnya Nabi. Ya, semoga dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi yang kecil-kecil ini, kita dianggap Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum Ustaz menutup ceramah pada hari ini, Ustaz pertama mengajak kebahagiaan bersama kepada Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga salawat ini akan dicatat oleh malaikat ketika bertemu kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi saksi kita juga nanti di hari kiamat, yang menjadi pemberat timbangan kita ketika timbangan kita ini lebih berat timbangan amal kita sebelah kiri daripada sebelah kanan. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Sallallahu dari pertama sudah datang sampai yang terakhir Ustaz menyampaikan tausiah atau share ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.
Salam salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir lana dhunubana wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa arhamna kama rabbayana صغيرا wa liljami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li qawlika wal khatib lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina يسير بها أمورنا وفرج بها أمورنا واشف بها غرورنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حاجتنا وطهر بها أسئلتنا وآنس بها وحشتنا والحق بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلنا يوم القيامة على رؤوسنا وحقق بها موازين حسناتنا وأدبر بركاتها علينا حتى نلقى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون مفارحون مستبشرون فلا تفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتهدينا إلى جوار الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ونظره ومتعنا اللهم بالدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفرحين عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنون وعودنا حوله الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم ولم من قبل أن تميتنا واجب علينا إقامة بحمدك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخط النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء وخيرا نفيا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Mari kita tutup kegiatan ini dan bersama-sama. Dan